Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku pagi ini? Insya Allah kita sehat selalu ya. Saya berada di sekitar Kepri Mall Batam Center. Pada pagi ini ingin berbagi tentang pelajaran penting pembunuhan di kota Batam. Saudara Iwan ya, membunuh Muhammad Said, yang kemudian Iwan ini sudah ditangkap polisi. Ternyata menurut pengakuan yang saya baca di media, saudara Iwan ini kenapa tega membunuh? Karena dia cemburu. Almarhum ini selalu menghalang-halangi ketika sang suami Iwan ya ingin menjemput istrinya untuk pulang ke rumah. Rupanya menurut pengakuan si pembunuh ini, istri Iwan ini mungkin sering minggat atau sering pergi ketika mau disuruh pulang atau ketika dijemput, selalu dihalang-halang. Ya entah benar entah tidak, itulah yang disebut dengan pembinor, perebut bini orang. Menurut Iwan, mereka ini masih berstatus suami istri. Oke, pelajaran penting kita ya. Saya dalam memberikan nasihat atau tausiah atau orang yang curhat kepada saya, pentingnya ta'aruf atau saling kenal mengenal sebelum akad nikah. Itu bukan sekedar dia keturunan orang baik, bukan sekedar dia ini misalnya soleh apa tidak, cantik apa tidak, tapi yang lebih dari itu, dia ini masuk kategori aman atau tidak. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mau menikah dengan cara merebut dari orang lain, artinya dia punya mantan, itu juga bermasalah. Maksud saya begini, kita lepaskan dulu masalah Iwan dengan M. Said dengan istrinya ini. Kita masalah yang lain dulu. Kita misalnya mau menikah dengan seseorang, yang seseorang itu sebenarnya terikat cinta kasih atau pacaran, atau satu mencintai satu tidak. Nah, kita berusaha masuk untuk kita nikahi, untuk kita jadikan istri. Itu jangan dikira masalah yang sederhana ya. Contoh, wanita yang akan kita nikahi mungkin betul tidak mencintai laki-laki itu. Wanita yang akan kita ambil itu sudah tak mau lagi dengan laki-laki itu, tapi laki-laki itu senang. Maka caranya, kalau dia harus putus, jangan karena kita. Oke, betul, putusnya bukan karena kita. Biarkan dulu putus ya. Nanti jedakan waktunya cukup lama baru kita nikahi. Apalagi yang mau kita nikahi itu masih terikat dengan pernikahan yang sah. Gitu ya. Mungkin kita bisa saja mengatakan, oh Pak Mariono, itu kan laki-lakinya sudah 3 kali ngucap talak. Berarti menurut agama kan sudah tidak bisa balik lagi. Kalau menurut agama sudah tidak bisa balik lagi, berarti saya bolehlah mendekati wanita itu. Oh, nggak bisa begitu cara berpikir kita. Yang pertama, menurut hukum negara, kalau belum diketok palu pengadilan cerai, dia masih sah suami istri. Mau berapa kali pun dia mengucap talak. Itu kalau patokannya negara. Itu satu ya. Yang kedua, kalau laki-laki itu yang mengucap talak misalnya 3 kali, ya dia betul-betul taat dengan fikih, ya mungkin dia tak akan mempersoalkan ketika kita menikahi dia, ketika kita ingin menjadikan dia istrinya.
Tapi kalau laki-laki itu masuk kategori yang tidak taat dengan fikih, tidak taat dengan agama, hanya asal ngomong aja, itu ya, dia tidak mengakui itu talak sebelum ketok palu pengadilan. Lalu solusinya bagaimana? Pertama, kalau memang mereka masih terikat dengan pernikahan yang sah, jangan kita pernah menggoda suami orang atau istri orang. Pertama, hukumnya dosa besar. Yang kedua, pasti akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Dampak itu bisa dibunuh, dampak itu bisa dicaci maki orang, dampak itu bisa rezeki kita susah, dampak itu bisa menjadikan keluarga kita malu karena kita mengganggu milik orang. Dampak itu juga bisa berakibat dengan anak kita ke depan. Kalau kita sudah punya anak, bapak engkau tuh merusak rumah tangga orang, ibu engkau tuh merusak rumah tangga orang. Seperti itu. Ya, kalau calon istri, calon suami masih terikat dengan pernikahan sah, maka sering saya katakan, pelakor pelebut laki orang adalah perbuatan yang fatal. Karena selain dosa, merusak rumah tangga orang. Itu satu. Yang kedua, dia akan berdampak kepada kita. Jadi jangan pernah melakukan menggoda rumah tangga orang. Yang kedua, andaikan calon istri, calon suami atau calon pasangan kita tidak terikat pun dengan pernikahan yang sah, aman apa tidak dia? Aman itu misalnya orang tuanya, lingkungannya, dengan mantannya. Karena terlalu banyak, maka sering saya katakan, pelakor pelebut laki orang adalah perbuatan yang fatal. Karena selain dosa, merusak rumah tangga orang. Yang kedua, andaikan calon istri, calon suami atau calon pasangan kita tidak terikat pun dengan pernikahan yang sah, aman apa tidak dia? Aman itu misalnya orang tuanya, lingkungannya, dengan mantannya. Karena terlalu banyak wanita, maaf yang janda terutama ya, yang janda mau kita nikahi, dia punya anak, suaminya ini belum rela, emaknya anaknya ini harus menikah dengan orang lain karena dia sedang berjuang, sedang ikhtiar agar dia bisa balik. Yang saya maksud itu sudah ketok palu pengadilan ya, kita pun harus hati-hati karena terlalu banyak suami ini ya baru terasa ketika engkau telah tiada, istilahnya itu ketika istri itu masih bersamanya, dia macam tak butuh bini, macam tak butuh istri. Tapi begitu istri menggugat cerai, dia menyesal, maka dia akan mati-matian berusaha mengembalikan istrinya. Dan ketika kita masuk dengan istri yang seperti itu suaminya akan berusaha berbagai macam cara agar kita nanti putus kembali. Putus kembali macam-macam, digodalah, yang inilah, yang itulah ya, berusaha macam-macam. Bisa diancam, bisa usaha kita diganggu, dan juga kadang-kadang menggunakan dukun juga, yang dukun-dukun yang syirik lah, yang bisa mengganggu akidah kita. Oh itu kadang-kadang rumah tangga kita berantakan juga ke depan. Ya, nah kalau kita memang betul-betul harus menikah dengan orang yang punya mantan, yang mantan itu terus mendekatinya, solusinya dua. Satu, jedakan dulu agak lama waktunya. Ya pertimbangan saya minimal 2 tahun lah. Contoh, dia ini sudah putus dengan suaminya atau dengan istrinya, maka jedakan dulu 2 tahun. Jangan begitu habis masa idah kita nikah dengan dia, atau ibaratnya baru beberapa hari cerai kita langsung nikah dengan suami orang itu atau mantan suami orang. Jedakan waktunya agak lama.
katakanlah 2 tahun lah. Yang kedua, pindah agak jauh. Contoh, kalau kita tinggal di kota Batam, pindah kayak ke Kalimantan, pindah kayak ke Papua, itu pun sambil intip-intip. Kira-kira dia masih dendam apa tidak? Kira-kira dia masih mengancam apa tidak? Itu harus ditempuh. Akhirnya teman-temanku, sahabatku, dimanapun Anda berada, saya menyimpulkannya atas kejadian Muhammad Said yang dibunuh oleh saudara Iwan ini, ya, saya dalam posisi tidak menjustifikasi atau menghukum apa sebenarnya yang terjadi. Tapi yang pasti, menurut pengakuan yang membunuh, dia cemburu karena istrinya selalu digoda, diganggu, bahkan akan dinikahi oleh almarhum, padahal mereka masih berstatus suami istri. Pelajaran penting kepada kita, yang pertama, jangan pernah mengganggu suami orang, jangan pernah mengganggu istri orang, ya, itu satu. Yang kedua, kalau memang kita harus menikah dengan yang pernah terikat hati dengan orang lain, baik itu sebagai suami istri maupun sekedar cinta kasih alias pacaran saja, solusinya 2. Yang pertama, setelah putus, jedakan dulu waktunya agak lama. Ya sekitar 2 tahun saran saya ya. Jadi jangan langsung. Itu satu. Yang kedua, kita pergi dari lingkungan mantan itu cukup jauh, supaya mereka minimal kalau mau mengganggu kita, ya jangan terlalu mudah. Contoh, kalau kita di Batam, pindah ke Kalimantan, atau pindah ke Papua, atau pindah kemanapun, itu minimalkan rentang jaraknya tidak dekat. Tujuannya supaya dia tidak panas melihat kita terus, ya. Yang kedua juga, minimal kalau mau berbuat sesuatu tuh berpikir 2 kali. Yang ketiga, kita jangan terlalu bangga dengan cara pesta besar, menunjukkan kepada orang bahwa ini istri saya, khususnya kepada keluarga mantannya, baik mantan suami, mantan istri, maupun mantan pacarnya. Karena siapapun akan bisa tersinggung, siapapun bisa bertindak anarkis, bisa dengan cara membunuh, bisa dengan cara mengganggu, bisa dengan cara main dukun. Andaikan itu tidak pun, yang pasti di mata publik kita bukanlah orang yang baik-baik. Saya kira itu yang mungkin dapat saya sampaikan untuk diambil pelajaran. Sekali lagi, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bukan mengganggu suami orang, dan keluarga kita pun tidak diganggu orang lain, dan mudah-mudahan keluarga kita sehat selalu, sakinah, mawaddah, warahmah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.